Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabri Hadatul Ais dengan NIM 211111044. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah tafsir dalam Quran surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ini saya mengambil 3 ayat. Yang pertama Al-Baqarah ayat 178, yang kedua Al-Baqarah ayat 189, dan yang ketiga Al-Baqarah ayat 228. Untuk surat Al-Baqarah yang pertama yaitu ayat 178 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum barahmah faman ittaba'a dzalika falahu 'adzabun alim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat bagi Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Pada ayat ini menggunakan kaidah penafsiran takdim dan takhir, yang mana takdim itu didahulukan dan yang takhir itu diakhirkan. Untuk tujuan tasyrif yaitu untuk memuliakan, sebagaimana juga didahulukannya lafaz hur atau orang yang merdeka sebelum al-abdu atau budak sahaya untuk memuliakan orang yang merdeka. Jadi lafaz al-hur, orang yang merdeka, itu merupakan takdim, dan yang al-abdu atau budak sahaya itu merupakan takhir. Didahulukannya lafaz al-hur setelah lafaz sebelum lafaz al-abdu atau budak sahaya ini dengan tujuan tasyrif atau memuliakan orang yang merdeka. Kenapa didahulukan orang merdeka? Karena ia lebih mulia daripada hamba sahaya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa hukum pembunuhan yang dimaksud adalah qisas. Hukum Islam pada awal Islam menetapkan bahwa qisas bisa terjadi pada orang yang merdeka membunuh budak atau budak pria membunuh budak wanita. Kemudian dijelaskan dengan riwayat yang disampaikan kepada Ibnu Abbas. Al-hur bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, itu bahwa seseorang laki tidak dibenarkan merdeka membunuh wanita budak sahaya, tetapi orang merdeka mengqisas orang laki merdeka juga, sebagaimana juga seorang wanita mengqisas seorang wanita merdeka. Kemudian untuk ayat yang kedua yaitu ayat 189 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'dul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji, dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasannya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masuklah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pada ayat ini menggunakan kaidah penafsiran soal dan jawab. Pada ayat di atas itu redaksi yang digunakan adalah redaksi tanya jawab, yaitu dengan menggunakan sifat lafaz sa'ala. Asbab al-wurud ayat ini adalah bahwa ada sekelompok yang menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang sabit atau al-ahillah. Kenapa semula ia tampak kecil seperti benang, kemudian lama-kelamaan berubah sedikit demi sedikit menjadi purnama, lalu ia kembali seperti keadaan seperti semula. Secara logika, pertanyaan itu seharusnya dijawab dengan menerangkan proses perubahan yang terjadi pada bulan tersebut. Namun, terhadap pertanyaan yang demikian itu, jawaban yang diberikan Al-Quran kepada mereka adalah berupa penjelasan tentang hikmahnya, dengan alasan untuk mengingatkan mereka bahwa yang lebih penting untuk dipertanyakan adalah hikmah dari bulan sabit, bukan yang seperti mereka pertanyakan. Jawaban Al-Quran yang demikian itu bisa terjadi karena adanya asumsi lain bahwa yang dipertanyakan tidak terpaku pada bulan sabit semata, tetapi juga menginginkan manfaat atau hikmah di balik kejadian yang demikian itu. Jika memang demikian halnya, maka jawaban Al-Quran itu tidak menyalahi kaidah umum yang berlaku, dan demikian ada kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban.
Dan untuk penafsirannya sendiri, ayat ini ketika diambil dari kosakatanya al-ahillah, jamak dari hilal atau bulan sabit, bulan zat yang biasanya berada di tanggal pertama dan kedua di awal bulan hijriah. Sedangkan kata mawaqit, tanda-tanda waktu tertentu. Sebab turunnya ayat ini dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang hilal atau permulaan munculnya bulan. Lalu turunlah ayat ini. Dari Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas bahwa Mu'az bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanamah bertanya, mengapa hilal awalnya nampak sangat kecil seperti benang, kemudian bertambah besar dan terus membesar hingga menjadi bulan utuh. Kemudian ia kembali berkurang dan menjadi kecil seperti semula, dan mengapa tidak tetap pada satu bentuk? Maka turunlah ayat ini. Sedangkan tafsir ayat mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit ini, kata al-ahillah atau beberapa bulan sabit adalah bentuk jamak untuk kata hilal bulan sabit. Dalam firman Allah di atas, kata hilal dijamakkan, padahal sebenarnya hilal itu hanya ada satu. Pasalnya hanya ada satu hilal dalam satu bulan. Namun hilal dalam ayat ini menjadi hilal-hilal yang lain pada bulan-bulan yang lain. Dalam kasus ini yang dijamakkan adalah keadaan hilal yang berulang tiap bulannya atau bukan zatnya. Dan yang dimaksud hilal itu sendiri adalah bulan. Hal ini sependapat dengan Abdul Halim Hasan. Namun ia menambahkan dan berpendapat mengapa hilal berbentuk jamak. Hal tersebut disebabkan karena mereka melihat pada perkembangan bulan itu dalam beberapa malam pada tiap-tiap bulannya. Sedangkan lafaz katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia beribadah haji. Allah memerintahkan untuk menjawab bahwa hilal tersebut sebagai petunjuk waktu. Al-mawaqit, tanggalnya miqat, ia berarti petunjuk waktu dan tanda waktu atau waktu tertentu. Al-Quran menggunakan beberapa kata untuk menunjukkan makna waktu, seperti ajal untuk menunjukkan waktu berakhirnya sesuatu, dahr untuk saat berkepanjangan yaitu dari penciptaan dunia sampai punahnya, dan al-waktu untuk digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu peristiwa. Sedangkan asar digunakan untuk menandakan waktu menjelang terbitnya matahari. Dari keempat kata di atas dapat kita ketahui bahwa kata al-waktu diartikan sebagai batas akhir untuk menyelesaikan sesuatu. Arti ini juga tercermin dari waktu-waktu salat. Begitu juga ritual haji. Ibadah haji salah satu dari rukun Islam yang 5. Ibadah ini dimulai dari niat sambil menanggalkan pakaian yang biasa mereka pakai dan mengenakan pakaian ihram. Maka dengan itu segala hal yang dilarang dalam ritual haji harus diperhatikan. Setelah itu mereka melakukan wukuf di Padang Arafah. Dari Padang Arafah lantas mereka menuju Muzdalifah untuk mengumpulkan senjata batu kecil pada malam harinya. Dan makna bahwa musuh jangan sampai mengetahui taktik dan siasat kita, yang nantinya mereka gunakan untuk melempar jumroh yaitu di Mina. Setelah itu mengunjungi Ka'bah guna bertawaf. Setelah melakukan tawaf yang menjadikan pelakunya larut dalam berbuat bersama manusia lainnya serta memberi kesan menuju suatu tujuan. Makna dilakukan sa'i yaitu untuk menggambarkan kepada kita bahwa jangan sampai kita menyerah dalam kehidupan ini. Setelah itu dilanjutkan dengan bertahalul yang mengisyaratkan bahwa ibadah haji memberi jalan dan rohani kita. Secara ringkas dapat dikatakan ibadah haji merupakan napaktilas sejak Nabi Ibrahim. Ia menegaskan kembali segala komitmen serta segala konsekuensi pelaksanaannya, sehingga perjalanan buku yang tertib dan teratur yang merupakan hal yang sangat penting sebagai tolak ukur dan mengetahui datangnya musim haji. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, maka tetapi kebajikan dalam kebajikannya orang yang bertakwa. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Inilah perumpamaan orang yang bertanya namun tidak tepat apa yang ia tanyakan, seperti orang yang masuk rumah dari bagian atas seperti maling. Untuk ayat yang ketiga yaitu ayat 228 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wal rijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim.
yang artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh lagi mereka menyembunyikan apa yang dijanjikan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman pada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dan kewajiban yang menurut cara yang patut, tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Pada ayat ini menggunakan kaidah penafsiran al-mushtarak. Lafaz quru yang terdapat pada ayat tersebut termasuk dalam kategori mushtarak karena ia memiliki beberapa kemungkinan arti. Para ulama berbeda pendapat ketika mengartikan lafaz tersebut, seperti menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan lafaz quru pada ayat tersebut adalah suci atau al-itor. Argumen ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surat At-Talaq ayat 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Maksudnya adalah istri-istri itu hendaklah ditalak pada waktu suci sebelum dicampuri. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa yang dimaksud dengan lafaz quru itu adalah haid. Pendapat ini diantara lain didasarkan pada beberapa argumen. Pertama, bahwa syar'i pembuat undang-undang bisa menggunakan lafaz quru untuk makna haid. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW tentang orang yang beristihadah yang diriwayatkan oleh Imam Nasai sebagai berikut. Maka tunggulah kabar haidnya ketika ia sedang haid dan tinggalkanlah salat. Kedua, berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut. Maka tunggulah bilangannya haid dan tinggalkanlah salat. Ketiga, bahwa Allah SWT menetapkan beberapa bulan sebagai tempatnya haid, bukan suci, seperti firman Allah, dan perempuan-perempuan yang tidaklah haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Quran surat At-Talaq ayat 4. Baiklah, sekian penjelasan tentang kaidah tafsir dalam surat Al-Baqarah ayat 178, 189, dan 228. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.